Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Today, in the sunrise, in the blue sky, smoking the water, I will merangkum sebuah film berjudul Limitless, dirilis pada tahun 2011. Film ini akan sangat-sangat membuat Anda begitu bersemangat dalam menjalani hidup karena pengaruh yang diberikan film ini ternyata cukup untuk membuat Anda beranjak dari tempat duduk Anda saat ini. Penasaran? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, longgarkan celana dalam, selamat menonton, dan mari kita katakan bersama-sama dengan penuh adrenalin dan penuh jiwa yang bergejolak. 1, 2, 3, cekicro. Kisah akan berfokus pada seorang pengangguran tanpa tanda jasa bernama Edward Mora, tapi sering dipanggil Eddie. Ini bebenguknya, di mana hidupnya sangat amat kuuleun sekali dan nampak tidak memiliki masa depan yang cerah. Pada dasarnya Eddie merupakan orang yang punya banyak wawasan dan pengetahuan, namun cara dia berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain membuatnya justru nampak terlihat aneh dan membosankan. Eddie sebenarnya berprofesi sebagai seorang penulis dan punya potensi besar untuk menjadi seseorang yang sukses. Tapi sifat malas dan hoream yang dia miliki membuat inspirasi yang ada di kepalanya sulit untuk keluar, yang justru berakhir dengan hidup yang madesu. Eddie sendiri memiliki seorang kekasih yang sempat tinggal bersama di kontrakan murah miliknya, namanya Lindy. Ini parasnya. Namun dengan fakta bahwa Eddie tidak memiliki masa depan yang jelas dan tidak menghasilkan uang sepeser pun, membuat Lindy harus meninggalkan Eddie agar dirinya bisa mandiri dan mikir sendiri bahwa hidup tidak hanya tentang cinta dan pengencrotan, tetapi harus ada cuan juga di situ. Karena no cuan, no jajan, no cuan, no pengencrotan. Like that. Sedikit informasi tentang masa lalu Eddie, bahwa dulu dia pernah menikah waktu pas kelar kuliah. Namanya Melissa, ini orangnya. Namun karena sering pasea dan dikit-dikit pagetreng, pernikahan mereka pun hanya bertahan kurang dari 1 minggu. Saat pulang dengan perasaan terpuruk dan nyeri pankreas, Eddie pun bertemu dengan seorang pria yang tidak lain adalah kakak dari Melissa atau mantan istrinya, alias mantan kakak ipar Eddie dulu. Namanya Vernon, ini orangnya. Hey, you alright? You look like you're living on the streets. Eddie pun diajak ke bar oleh Vernon. Kemudian mereka mengobrol tentang kehidupan Eddie sekarang, di mana Eddie dengan percaya diri menceritakan kehidupan madesunya, yang mana hal itu membuat Vernon simpati dan memberikannya sebuah solusi untuk hal itu. Well, I suppose I can help you with that. Still dealing. Brother, I am light years from that now. Sedikit informasi bahwa dulu Vernon diketahui bekerja sebagai seorang pengedar obat-obatan terlarang. Namun sekarang dia mengaku bekerja dengan sebuah perusahaan farmasi yang bertugas untuk memasuk obat-obatan tersebut ke setiap klinik dan rumah sakit. Dan Vernon menawari Eddie sebuah solusi mutakhir, yakni 1 butir obat keluaran terbaru. Entah apa itu, tapi yang pasti obat berbentuk pil transparan tersebut disinyalir mampu memicu reseptor otak, sehingga siapapun orang yang meminum pil tersebut akan dapat mengakses seluruh kapasitas otaknya, dengan kata lain menjadi jenius. Oh, what this does? It lets you access all. I don't want to. Don't be ungrateful. Awalnya Eddie menolak pil tersebut, tapi karena Vernon memaksa dan memberikannya secara gratis, Eddie pun akhirnya membawa pil tersebut. Setelah semua hal buruk yang terjadi pada hidupnya, Eddie pun berpikir apa yang lebih buruk lagi dari ini, untuk kemudian dia mengambil pilnya dan meminumnya. How much worse could it get? Saat akan masuk ke kamar, tak diduga muncullah sang pemilik kontrakan yang kebetulan bermulut bawel, di mana Eddie ternyata sudah menunggak bayar kontrakan selama 3 bulan dan harus membayar hari ini juga jika tidak ingin ditendang dari tempat tinggalnya tersebut. Hello, are you listening to me? Do you get it? You are gonna be out on the street. Saat si pemilik kontrakan terus nyerocos ke sana kemari, Eddie justru mulai merasakan efek dari pil tersebut, di mana raut wajahnya terlihat sudah mulai ngefly dan tiba-tiba, ya, Anda akan terkejut ketika mengetahui bahwa pil itu benar-benar memicu reseptor pada otak, di mana Eddie tiba-tiba melihat segala sesuatu dengan pandangan yang sangat cerah dan membuatnya nampak bersemangat, sekaligus memiliki kepercayaan diri yang tinggi melebihi dirinya yang sebelumnya. What's wrong?
Tak cukup sampai situ, Eddie pun mampu berbicara dengan sangat amat lancar melebihi sales obat kuat, di mana Eddie dengan elegannya membuat sebuah percakapan yang menarik sehingga sang pemilik kontrakan tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi sangat tertarik dengan kata-kata yang keluar dari mulut si Eddie. How do you know I'm in law school? People who aren't usually don't carry around dry, academically constipated books about a day. Saat melihat buku yang dibawa sepemilik kontrakan, Eddie pun membahas tentang buku tersebut yang membuat sang pemilik kontrakan semakin terpincut, yang mana beliau ternyata masih berkuliah di jurusan hukum, dan entah bagaimana caranya Eddie mampu mengingat saat dirinya masih kuliah juga, di mana waktu itu dia iseng membaca buku hukum milik pacarnya yang sama sekali hal itu tidak dia ingat sebelumnya. You just saw the corner of it. How did you know that? I'd seen it before. Somehow my unconscious had served that up. Faktanya, pil tersebut benar-benar membuat Eddie mampu mengakses seluruh kapasitas otak, bahkan bisa mengakses alam bawah sadarnya, di mana hal yang tidak penting saja bisa diingat dengan begitu detail dan sangat amat terperinci. Dan yang paling membagongkan adalah Eddie mampu membuat si pemilik kontrakan terpikat hatinya sampai-sampai dia melakukan pengecohan bersama sepemilik kontrakan tersebut. Raos. In 45 minutes, it was a polished gem. She was pleased. Saat masuk ke kamar, Eddie pun melihat kondisi kamarnya yang berantakan akibat tidak pernah membersihkannya sama sekali, di mana dengan semangat dan rasa percaya diri yang tinggi yang ditimbulkan pil tersebut membuat Eddie dengan cekatan membersihkan semuanya sampai benar-benar bersih dan kinclong. What was this drug? I couldn't stay messy on it. I hadn't had a cigarette in 6 hours. Rasa lelah dan malas benar-benar sudah hilang dalam diri Eddie, di mana dia langsung melanjutkan bukunya yang belum selesai dan berhasil menyelesaikan buku tersebut dalam waktu kurang dari 2 jam saja. Dan ternyata efek dari pil tersebut hanya bertahan selama 8 jam saja, karena saat Eddie bangun tidur, dia kembali kepada Eddie yang asli yang berjiwa pengangguran dan tidak memiliki semangat sama sekali. Tapi selama 8 jam tersebut, Eddie telah menyelesaikan satu karya tulisannya, yang mana dia langsung datang ke pihak penerbit untuk menyetorkan karya tulisan terbarunya. Okay. Dan baru saja Eddie sampai di kontrakannya, sang penerbit itu pun tiba-tiba menghubungi Eddie bahwa karya tulisannya kali ini sangat amat bagus dan mendekati sempurna, di mana Eddie semakin yakin bahwa pil tersebut adalah satu-satunya solusi agar dirinya bisa terbebas dari keterpurukan yang dialaminya saat ini. Dengan cepat Eddie pun mendatangi apartemen Vernon sesuai alamat yang ada di kartu namanya, di mana wajah Vernon terlihat lebam seperti sehabis dihajar, entah apa penyebabnya. Dan nampaknya Vernon sudah menduga bahwa Eddie pasti akan datang untuk menemuinya, di mana Vernon menjelaskan bahwa pil tersebut akan bekerja dengan lebih sempurna jika sang pemakai pada dasarnya adalah orang yang cerdas. So you want some more? Yes, definitely. Namun Anda akan terkejut ketika mengetahui bahwa satu pil tersebut dibanderol dengan harga $800 atau sekitar 11 jutaan lah. Dan itu tentu tidak akan mampu dibeli oleh si Eddie ini. So, what's it called? Doesn't have a street name yet. Faktanya, pil tersebut ternyata belum lulus uji laboratorium dan memang belum diedarkan secara luas karena hanya orang-orang tertentu saja yang mampu membeli pil seharga 2 motor Supra second tersebut. Pil ini bernama NZT-48. But the boys in the kitchen are calling it NZT-48. Vernon pun mengatakan bahwa dia bersedia memberikan pil itu secara gratis lagi, asalkan Eddie mau menjadi pesuruhnya dan mengambilkan sarapan dan beberapa pakaian milik Vernon di tempat laundry. Dan demi satu pil keajaiban yang memberikan pencerahan duniawi, Eddie dengan terpaksa akan melakukan apapun yang diminta oleh Vernon. Sure. Anything I could do to get my hands on that little clear pill that would bring back... Dan betapa terkejutnya Eddie ketika kembali ke apartemen dan menemukan Vernon sudah tewas dengan luka tembak di kepalanya. Entah siapa yang melakukannya, Eddie pun dengan cepat menghubungi 911. Dan saat menunggu para pihak berwajib datang, muncullah sebuah hipotesis ketika Eddie membuat sebuah kesimpulan tentang penyebab kematian Vernon, yang tidak lain, pelakunya pasti menginginkan pil tersebut dari si Vernon ini. Pertanyaannya, apakah pelaku tersebut berhasil mendapatkan pilnya? Nah, dengan kemungkinan yang belum pasti tersebut, Eddie pun mengambil kesempatan untuk untung-untungan dengan mencari di mana Vernon menyembunyikan pilnya. Hingga saat semua sudut sudah dieksplor, Eddie akhirnya berhasil menemukan beberapa uang dolar dan satu kantong plastik berisi pil NZT-48 yang pastinya cukup untuk membuat Eddie yang tercerahkan kembali. Police department, open the door.
Setelah Inspektur Ladusing datang ke TKP, Eddie pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Dan setelah menelepon Melissa, sang mantan istri alias adik kandung dari Vernon sendiri, Pak Ladusing pun melepaskan Eddie begitu saja karena tidak ada bukti keterlibatan dirinya dalam kematian si Vernon. Dengan pil NZT yang dikombinasikan dengan uang milik Vernon, Eddie pun dengan cepat merubah gaya hidupnya, dimulai dengan olahraga, mencukur rambut, membeli setelan berkelas, hingga dapat menyelesaikan 4 buku sekaligus dalam waktu kurang dari 1 minggu. 1 pil NZT setiap hari dan kemungkinan-kemungkinan tak terbatas. Dalam waktu 3 hari, Eddie sudah sangat mahir bermain piano. Matematika yang dia pelajari di sekolah sekarang sangat berguna untuk bisa menang dalam permainan judi. 50 bahasa sudah dia kuasai dalam waktu kurang dari 24 jam. Gaya bicaranya nampak begitu berkelas hingga membuat semua wanita mudah untuk didapatkan. Eddie bahkan bisa mendiagnosa penyakit yang diderita tetangganya dan menyarankan pengobatan yang tepat untuk kesembuhan tetangganya tersebut. Dengan semua keterampilan, wawasan, dan otak super jenius yang dimilikinya sekarang, membuat pergaulan Eddie jauh lebih berkelas, di mana dia terlihat sedang berbicara tepat di depan para eksekutif dan menjadi bahan perhatian di antara mereka semua. You know what? Let's not invade Russia in the winter. Let's go home. Let's pop a beer. Ini adalah Kevin, salah satu eksekutif muda yang cukup sukses yang bekerja pada perusahaan saham, di mana Kevin menawari Eddie untuk bergabung di perusahaannya setelah melihat potensi dan semangat dalam diri Eddie. I made some new friends who invited me to the beach. Rasa rendah diri dan rasa ketakutan dalam diri Eddie sekarang benar-benar sudah hilang, di mana pergaulannya kini jauh di atas orang-orang menengah ke bawah, yang mana Eddie diajak untuk liburan ke tempat yang tentu bukan kaleng-kaleng. Eddie pun memiliki nyali jauh di atas orang lain, yang mana dia nekat loncat dari tebing, dan di momen tersebut Eddie berpikir bahwa sepertinya dia harus melakukan hal yang lebih dari hanya sekedar menjadi seorang penulis. Suddenly, I knew exactly what I needed to do. It was much bigger than that. Yaps, Eddie mulai mempelajari pasar saham dari buku dan internet, yang mana seperti kita tahu jarang ada yang sukses besar dalam bidang tersebut, tapi tidak dengan NZT. Eddie pun berhasil meraih $2.000 per hari atau sekitar 30 jutaan hanya dengan modal 11 juta saja. Karena dirasa ini masih terlalu lambat karena modal awal yang terlalu kecil, Eddie pun pergi menemui seorang rentenir bernama Gennady. Ini bebenguknya. Karena bank tidak memberikan pinjaman tanpa jaminan, Eddie pun terpaksa meminjam uang kepada si rentenir ini, dan jika dilihat dari wajahnya, beliau merupakan orang yang cukup keras dan sadis. Why do I give you $100,000? Good luck. Eddie pun bergabung di perusahaannya Kevin yang merupakan eksekutif muda sukses, di mana Kevin menunjukkan cara tercepat untuk mendapatkannya. Dengan meningkatkan dosisnya sebanyak 2 pil setiap hari, Eddie pun menggila dan berhasil menembus batas yang tidak bisa ditembus oleh orang lain, sehingga berita ini dengan cepat menyebar dan membuat Eddie menjadi pusat perhatian. Alhasil sekarang Eddie memiliki sekitar 28 miliar di akun rekeningnya, di mana dia kembali menemui Lindy, sang mantan kekasih yang sempat meninggalkannya. Hingga saat Eddie berbicara bahasa Italia dengan seorang pelayan, hal itu semakin membuat Lindy begitu sangat amat terkesima. Perubahan drastis yang dialami Eddie membuat Lindy kembali mencintainya, di mana pada malam itu juga mereka berdua langsung melakukan pengecatan. I was in love with you. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Saat Eddie dan Lindy jalan-jalan di luar, tiba-tiba Eddie merasa ada seseorang yang mengikutinya, entah siapa itu. Tapi hal tersebut jelas membuat Eddie menjadi waspada. Saat Eddie akan naik ke kasur untuk tidur, dia pun mulai merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya, di mana Eddie tiba-tiba sudah berada di luar kamar dan tidak ingat kenapa dia bisa berada di sana. Eddie? Are you okay?
Singkat cerita, esok hari pun tiba. Eddie pun diundang Kevin untuk menemui seseorang yang sangat ingin bertemu dengan dirinya, di mana orang tersebut merupakan pemilik perusahaan yang punya banyak sekali investor, namanya Carl Van Loon. Ini orangnya. Hampir sama seperti Sherlock Holmes yang melihat segala sesuatu dengan cukup detail dan dari sudut pandang yang tidak biasa, Eddie pun dengan lancar jaya menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Carl, di mana Eddie menjelaskan bahwa rahasia keberhasilannya adalah karena dia punya sebuah resep kemegahan yang tidak dimiliki oleh semua orang. I don't have delusions of grandeur. I have an actual recipe for grandeur. Percakapan itu pun berlanjut di mobil milik Carl, di mana Eddie diberikan buku berisi para investor dan beberapa saham miliknya, yang mana Eddie lagi-lagi membuat Carl terkejut dengan semua analisa-analisa yang berhasil dilakukannya. Dan Carl meminta Eddie untuk datang ke kantornya tepat jam 10 siang pada esok hari. Meet me tomorrow at the St. Regis at 10 and tell me how the gutsy little schmuck who needs a ride home would. Saat turun dari mobil, Eddie tidak langsung masuk ke kontrakannya, di mana efek dari pil NZT membuat Eddie ingin terus bergerak, berjalan, mencerna, dan menelan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan lagi-lagi, Eddie kembali merasakan hal yang aneh yang sempat dirasakannya waktu malam itu, di mana dia tidak ingat sudah berjalan sampai di pusat kota, untuk kemudian dia kembali berjalan sampai tiba malam hari. Saat sadar, Eddie sudah berada di sebuah klub malam. What bar was this? Setelah berpesta dan mengobrol dengan banyak orang, Eddie pun diajak oleh seorang gadis muda untuk melakukan pengencerotan di sebuah hotel, yang mana Eddie kembali melihat orang misterius yang sempat mengikutinya tempo hari, tapi beruntung tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dari situ Eddie pun kembali berjalan sampai ke stasiun kereta, yang mana dia tentu tidak ingat kenapa dia bisa tiba-tiba ada di sana. Namun masalahnya terjadi sebuah ketegangan ketika beberapa orang ditabrak oleh Eddie, yang membuat orang-orang tersebut berniat untuk mengeroyoknya. Eddie yang tidak tahu caranya berkelahi dan belum pernah bertarung sama sekali, seketika ingat semua gerakan yang pernah dilihatnya di televisi dan semua media, di mana Eddie mengaplikasikan gerakan Bruce Lee dan tutorial bertarung di YouTube, yang membuat Eddie berhasil mengalahkan 5 orang sekaligus.